sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Selamat hari Minggu. Minggu ini dinamai Minggu Etika Kerja. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebaktian kita pada hari ini masih dilaksanakan secara virtual atau online. Walaupun dilakukan secara online, tidak mengurangi iman kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Pengantar ibadah. Damai sejahtera bagi kita sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bekerja sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia. Kejadian 2 ayat 15 mengingatkan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk meneladani pekerjaannya dalam memelihara dunia agar tetap baik sebagai tempat kehidupan bagi kita, sesama, dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Melalui pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita dan dunia. Orang yang bekerja dengan tekun menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan Pencipta dengan segala hormat. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216. Aku bersyukur, bersuka cita
Kebaktian Minggu Etika Kerja ini ada dalam nama Allah Bapa yang telah memanggil kita bekerja untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan dalam dunia ini dalam nama anaknya Yesus Kristus yang bekerja untuk kebaikan dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat kebijaksanaan agar kita tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Allah Bapa memberikan kekuatan dan hikmat serta damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Invokasio kita minggu ini diambil dari Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita, pelengkap Kidung Jemaat nomor 201. Dengan
Tuhan kita lakukan secara responsoria. Alkitab menyaksikan betapa agung Tuhan bekerja untuk segala kebaikan dunia ini. Pada mulanya, Ia menciptakan langit dan bumi. Ia menata dunia yang kosong dan belum berbentuk menjadi baik. Laut yang luas membentang, angkasa dan tanah menjadi tempat kehidupan ciptaannya. Ia mengatur matahari, bulan dan bintang untuk menerangi siang dan malam, yang akan menjadi awal hari-hari, bulan, pergantian tahun, dan musim di alam ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karya-Mu. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, juga segala binatang dan ternak. Kemudian diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan, untuk mengusahakan dan memelihara segala ciptaannya. Allah melihat maka semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karya-Mu. Allah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dikuduskannya lah satu hari untuk menjadi hari Sabat, dan Dia memberkati semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, begitu indah hasil karya-Mu. Marilah kita menaikkan pujian kita kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang membuat segala sesuatunya baik adanya, dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 415. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air besar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening,
kuasa damai jelang benih. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai jelang benih, kuasa damai jelang benih. Kita masuk ketidaksanggupan manusia, kita lakukan secara responsori. Allah telah menciptakan langit dan bumi baik adanya, lalu memahkotai manusia yang segambar dengannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Manusia dipanggil menjadi kawan sekerja Allah untuk memelihara alam ciptaannya. Jika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, hati dan perbuatan seperti apakah yang Tuhan temukan dalam diri kita sebagai tanda segambaran dengan Allah? Apakah ia menemukan iman yang teguh untuk menjaga dan memelihara ciptaannya? Apakah ia menemukan hati dan pikiran yang senantiasa merancang segala yang lebih baik dari memikirkan diri sendiri? Apakah ia mendapati hati dan perbuatan yang baik? Hati dan pikiran seperti apakah yang ditemukan Tuhan dalam diri kita saat ini? Kita masuk ke dalam saat teduh kita mulai. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terkadang aku lupa bahwa Engkau telah menjadikan aku segambar denganmu, dan Engkau mengutusku untuk bekerja menjadi berkat. Terkadang kasih-Mu tidak tampak lagi dalam pekerjaanku. Keluargaku tidak melihat lagi rupa-Mu dalam rupaku. Tuhan, ampunilah aku. Kita telah mengakui salah dan dosa kita. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 26. My
hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan tuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Orang lain kau hampiri, jangan Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian yang mengaku dosa-dosa dan bertobat. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita memuji Tuhan karena pengampunannya dengan bernyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 89. Ku tahu Yesus
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita kepada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama diambil dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau kita melihat Alkitab kita dari Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 20, di ayat 18 itu terdapat dua ayat dan sehingga ayat 20-nya mengacu kepada ayat yang ke-19. Mari kita membaca bacaan firman kita yang pertama dari kitab Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikian firman Tuhan dari bacaan kita yang pertama dari kitab Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang memberkati kami dari hari demi hari yang kami jalani, sehingga kami dapat menikmati berkat di hari yang kudus ini. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur senantiasa, walaupun dalam situasi pandemik COVID-19 ini kami masih merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih mampu, kami masih sanggup mengikuti peribadahan kami secara khusus kebaktian minggu ini, walaupun kami laksanakan, walaupun kami ikuti dalam sistem online. Bapa yang di surga, tidak gentar kami Tuhan, iman kami tetap berseru hanya kepadamu. Untuk itu Tuhan, berkarya di dalam Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dalam mendengarkan firman Tuhan sungguh menggugah hati dan pikiran kami, sebagaimana pada minggu ini, minggu etika kerja, sebagaimana kami sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Engkau Bapa, kami juga harus bekerja dalam menjalani kehidupan kami. Nyatakan kami Tuhan dan perlengkapi kami di saat kami mendengarkan firman Tuhan ini. Lindungi dan sertai kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus terpuji namamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahan khotbah kita pada minggu etika kerja diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, kita mulai membaca dari ayat yang ke-11 sampai nanti kita baca sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada
perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ, seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi keluarganya, seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan dari bacaan kita Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Salam bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah beberapa bulan lamanya, sudah beberapa minggu lamanya kita beribadah secara online. Walaupun ada beberapa bagian gereja-gereja di kota Semarang yang sudah melaksanakan ibadah secara offline atau ibadah secara langsung, tetap mengikuti protokol kesehatan, tapi kita gereja di BKP Rungun Semarang masih mengadakan kebaktian secara online. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita melaksanakan ibadah secara online ini, tetap menjadi sebuah memacu semangat kita untuk tetap mendengarkan firman Tuhan dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemi ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu etika kerja. Dari apa yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, bagaimana diceritakan bahwa perjalanan Paulus bersama teman-temannya mengarahkan mereka, Roh Kudus Tuhan mengarahkan mereka untuk sampai ke daerah Makedonia. Paulus sangat bersemangat dan ingin bertemu dengan orang-orang Makedonia. Sehingga pada saat hari Sabat, Paulus bersama dengan teman-temannya mencari tempat untuk beribadah. Dengan bahasa dalam Kisah Para Rasul, yaitu pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, yang mana bahwa mereka juga ingin beribadah, sehingga Paulus melihat dan Paulus tahu bahwa di kota-kota di mana tidak ada sinagoge, maka orang-orang Yahudi akan berkumpul di tepi sungai di tempat hari Sabat untuk melangsungkan ibadah umum di sana. Di saat mereka akan melakukan ibadahnya, kemudian Paulus menuju dan melihat perempuan-perempuan yang ikut dalam peribadahan itu, sehingga Roh Kudus bekerja dalam diri Paulus, sehingga apa yang disampaikan Paulus membuat orang-orang yang ada melaksanakan ibadah di situ, terkhusus seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia, turut mendengarkannya. Dan kita tahu bahwa Lydia ini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam buku-buku tafsiran, Lydia dari Tiatira ini adalah seorang pengusaha kain, di mana pengusaha kain pada saat itu, kain yang dia bagian dari usahanya, kain penjual kain ungu, adalah termasuk kain yang sangat mahal. Sehingga dalam sebuah buku penafsiran mengatakan bahwa ia adalah seorang yang kaya berdagang kain ungu, salah satu barang yang paling berharga pada zaman itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau kita baca, kalau kita analisa kembali dari bacaan kita, bahwa pada saat Lydia bersama-sama dengan keluarganya ikut dibaptis, seisi rumahnya ikut dibaptis, sehingga muncullah perasaan sukacita dari si Lydia, sehingga dia mengajak Paulus bersama-sama dengan yang lainnya,
Sehingga Lydia berkata bahwa jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah numpang di rumahku. Sehingga Paulus pun bersama dengan yang lainnya menuju ke tempat Lydia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu etika kerja ini, jikalau kita hubungkan dengan apa yang telah kita baca bersama, Lydia adalah seorang perempuan yang sangat tahu sekali bagaimana konteks berbisnis pada saat itu. Tentunya kalau ada orang yang berbicara soal bisnis, bagaimana sebenarnya seorang perempuan yang notabene adalah seorang pebisnis kain, tentu dia tahu bagaimana fashion, bagaimana style seorang pengusaha, terkhusus ibas pengusaha bahan pakaian misalnya. Sehingga bisa dipastikan Lydia ini adalah orang yang cerdas dan memiliki keahlian dalam berusaha. Ia langsung memahami inti dari keselamatan dan minta dibaptis. Ia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang mengampuni segala dosa di kayu salib. Ia tunduk kepada air baptisan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan mengalami kasih, kebenaran, dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku, luar biasa sekali, Paulus tidak hanya membaptis perempuan ini, tetapi juga seluruh isi rumahnya. Arti seluruh isi rumah pada saat itu, kalau kita analisa bahwa dia ini seorang yang kaya, tentunya bahwa ada hamba-hambanya, ada pesuruhnya, ada pekerja di rumahnya, ikut juga suaminya, anak-anaknya. Kalau berkata kita dalam istilah orang-orang Yahudi, seisi rumah kemungkinan tidak hanya dihuni oleh 2 atau 3 orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus merasa yakin kepada kuasa Roh Allah dan tahu bahwa perempuan yang sudah mendapatkan pencerahan itu akan menolong orang-orang yang lain juga. Dia diberi karunia oleh kasih Allah dan menjadikan hamba-hamba yang mementingkan diri itu menjadi pengikut Tuhan, dan tidak hanya mengabdikan dirinya kepada Tuhan saja, tapi dia memberikan dirinya, memperlakukan dirinya untuk menolong orang lain juga. Apa yang dapat kita kutip dari penjelasan nats ini? Saudara-saudaraku, jikalau kita sudah memahami apa sebenarnya konteks kerja yang kita pahami itu bahwa Allah menyenangi orang-orang yang mau bekerja, karena Allah terlebih dahulu bekerja. Kita sebagai orang percaya, kita juga harus bekerja, memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita, sehingga kita tidak menjadi beban atas orang lain. Sehingga pada saat kita bekerja, Allah menyenangi orang-orang yang bekerja. Dapat kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 17. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dapat diartikan bahwa bagaimana sebenarnya kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dari pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita melihat Lydia oleh karena pekerjaannya, oleh karena kehormatan dirinya sebagai seorang yang berusaha, yang bekerja, dia mengenal Kristus, dia mengenal cerita kasih kebenaran, sehingga membiarkan dirinya untuk dibaptis oleh Paulus. Artinya bahwa bukan kita menunggu orang lain itu menjadi sukses, menjadi kaya, sehingga dirinya dibiarkan untuk dibaptis setelah dia sampai kepada taraf kesuksesan dalam hidupnya. Bukan. Tapi orang percaya itu dia menempatkan dirinya, menempatkan iman percayanya dalam kondisi seperti apapun Tuhan akan terima. Tidak perlu kita menunggu bahwa Tuhan, aku belum bisa sepenuhnya percaya padamu karena aku belum menjadi orang sukses. Bukan. Paulus sudah melihat bagaimana sebenarnya ketekunan, keseriusan, kemauan dari Lydia bersama isi keluarganya. Keluarganya semuanya dibaptis.
Sehingga bisa kita pahami bahwa hal yang bisa kita kutip bahwa pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, pada saat kita mengimani Kristus sebagai juru selamat kita, apapun pekerjaan kita, tentunya pekerjaan yang positif. Dari pekerjaan itu mampu kita memberi menjadi berkat bagi orang lain, sehingga makna saling mengasihi, saling memberi menjadi sebuah komitmen dalam hidup orang percaya. Terkadang ada pertanyaan yang mungkin bisa kita analisa, yang mungkin bisa kita paparkan bahwa orang yang tidak bekerja bagaimana? Ada kemungkinan yang pertama bahwa ada karakter malas dalam dirinya. Kemungkinan yang kedua bahwa dari pekerjaan itu dia merasa bahwa pekerjaan itu adalah membuang-buang waktu bagi dia, sehingga mengurangi kenikmatannya untuk melakukan hal-hal yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, dia katakan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Artinya bahwa ada sesuatu hal yang memotivasi hidup kita pada saat kita bekerja. Kita mampu menjadikan diri kita sebagai keteladanan bagi orang yang lain. Kalau kita lihat dari definisi-definisi kerja, sehingga Johnson Sinamo menjelaskan beberapa bagian dari etos kerja. Kerja itu amanah, kerja itu rahmat, kerja itu anugerah dan lain sebagainya. Kita juga bisa menempatkan bahwa dari pekerjaan yang kita laksanakan itu, kita mampu memberikan kedamaian bagi orang yang lain. Kita mampu memberikan satu edukasi yang positif bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau dalam konteks pekerjaan kita sudah paham apa sebenarnya etos kerja itu, mari kita padukan dia, mari kita selaraskan dengan cara kita beriman kepada Tuhan. Saya ada dua kemungkinan. Ada dua studi kasus. Ada orang yang sangat holik dalam bekerja, workaholic. Dia mengisi hari-harinya dengan terus bekerja. Ada orang juga yang mengisi kegiatannya dengan secara kegiatan gereja mungkin, dengan terus berdoa, tidak melakukan pekerjaan yang lain. Hanya terus bernyanyi, berdoa sepanjang hari. Kalau kita analisa kedua ini mungkin hanya kita lihat dari sisi negatifnya. Tapi jika ada orang yang mampu bekerja secara baik dan mampu mengaplikasikan imannya dari pekerjaannya, sehingga secara balance, seimbang antara cara dia beriman, cara dia menyembah Tuhan, cara dia beribadah kepada Tuhan, dan bagaimana cara dia bekerja, maka lengkaplah apa yang dikatakan tema pada hari ini, bekerja dan beribadah. Mungkin dengan kata lain, bekerja dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana jika kita perhadapkan dengan situasi sekarang? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal satu semboyan yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah kerja. Kalau dilihat dari situasi sekarang, mungkin saja orang-orang yang pada saat sekarang ini mencari pekerjaan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Atau ada contoh yang lain, orang-orang yang pada saat sekarang ini mengalami dampak dari situasi pandemik, yaitu pemberhentian kerja, pemutusan hubungan kerja sehingga tidak lagi bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi yang sekarang, kalau orang hanya berkecimpung dalam dunia kerja, tidak didasari oleh karena iman yang kuat, dia akan mengalami tingkat kejenuhan dan stres yang sangat tinggi. Tapi oleh karena situasi pandemik, menjadi korban atau dampak dari situasi pandemik ini, sehingga adanya pemutusan hubungan kerja, bekerja di rumah, work for home, dan lain sebagainya,
kalau dia bisa kolaborasikan dengan iman percayanya, situasinya merefleksikan tentang kebenaran firman Tuhan, maka yang dia alami adalah sebuah pengalaman dan proses pembelajaran diri yang lebih bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kondisi sekarang ini membuat kita lebih banyak berdiam diri di rumah, mungkin bekerja juga dari rumah, beribadah dari rumah, bersekolah juga dari rumah. Artinya bahwa untuk dalam tahap pekerjaan dan lain sebagainya, posisi kita sebagai karyawan atau lain sebagainya mungkin memiliki waktu yang sangat terbatas. Tapi kalau kita semua padukan dengan bagaimana sebenarnya kita beriman kepada Tuhan, yaitu kita punya iman, kita punya pengharapan, dan kita punya kasih di dalam Yesus Kristus, maka yang kita hadapi bukan lagi persoalan stresnya, yang kita hadapi dulu bukan dalam persoalan kata jenuhnya, tapi yang kita rasakan bahwa kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain juga. Ada hal yang mungkin bisa kita alami, ada hal yang mungkin kita bisa rasakan, bahwa penyertaan Tuhan terus hadir dalam diri orang yang hidup berpengharapan kepadanya. Situasi yang sekarang kita alami bahwa dalam kita bekerja, dalam kita menyembah Tuhan, jikalau kita bersama-sama memahami apa sebenarnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita, konteks berpengharapan memberikan kita seperti yang dilakukan Paulus kepada Lydia beserta keluarganya, bahwa ada pengharapan di dalamnya. Dengan rasa sukses yang dirasakan oleh Lydia, dengan rasanya bahwa dia percaya kepada Yesus sepenuhnya, sehingga dia mengajak Paulus untuk berdiam diri di rumahnya, bersama-sama di rumahnya. Ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi Lydia, bahwa yang dia katakan bahwa berkat Tuhan itu tercurah penuh dalam dirinya dan keluarganya, sehingga dia mau tunjukkan bahwa inilah kasih setia Tuhan kepada kami. Yang mau saya katakan adalah setiap orang yang percaya tidak harus bersungut-sungut dan mengeluh dalam situasi sekarang ini. Kita tidak dalam proses menyalahkan Tuhan dalam situasi sekarang ini. Ada kalanya ada orang yang mungkin saja sekarang ini merasakan dampak dari pandemi ini, sehingga ada pemutusan hubungan kerja, pengurangan gaji, pengurangan pendapatan dan lain sebagainya. Kalau kita kuat dalam secara pengharapan kepada Tuhan, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Kita tidak akan hidup dalam proses penyesalan yang sangat mendalam. Tapi yang kita lakukan adalah proses berpengharapan kepada Tuhan, dan percayakan bahwa ada hal yang lebih menarik, ada hal yang lebih indah, ada hal yang lebih sempurna yang Tuhan persiapkan dalam diri kita. Dilihat dari situasi yang sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau saya katakan dalam minggu etika kerja ini adalah, apapun yang menjadi tantangan bagi kita, dalam situasi apapun yang menjadi kendala dalam diri kita, tidak membuat kita untuk berhenti bekerja. Selain bekerja secara memenuhi kebutuhan, kita bekerja untuk mempermuliakan Tuhan. Kita jangan sempit berpikir bekerja memuliakan Tuhan. Kita hanya berpikir soal karena bernyanyi, berdoa, soal karena mengikuti kegiatan gereja. Bekerja dalam tahap-tahapan keimanan kita adalah kita mampu menjadi teladan bagi orang lain, kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak berhenti melakukan itu. Artinya kita tidak berhenti bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan saja, apapun yang kita alami. Sehingga dalam satu syair lagu dikatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahwa tidak kita lupakan kemuliaan Tuhan yang harus kita bawa sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kalimat terakhir dalam khotbah minggu etika kerja ini, sebagaimana yang dinyatakan seorang perempuan yang bernama Lydia, bahwa jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Artinya dikatakan bahwa orang yang merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, dia akan
mampu menjadi berkat bagi orang lain, sehingga bukan orang lain yang meminta, tapi dia sudah terlebih dahulu menawarkan dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia akan bekerja tidak hanya untuk kepentingan dirinya, keluarganya, tapi dia melibatkan orang lain di dalam kepentingannya dengan iman dan pengharapannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pekerjaan ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan anugerah kepada kami. Tetap percayakan Tuhan, pekerjaan itu untuk kami lakukan, sehingga berkat tercurah dan tidak hanya untuk kami nikmati, dan tidak hanya untuk kami puaskan, tapi kami juga Tuhan mampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapa, terlebih dalam situasi sekarang ini. Mungkin saja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi bagian dari situasi-situasi pandemi COVID-19 ini, yang terkena dampak baik dalam pekerjaan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Rencana Tuhan sungguh indah, sehingga kami merespon dengan beriman percaya kami bahwa Tuhan telah mempersiapkan sesuatu untuk kami terima. Ajari kami Tuhan, untuk kami dengan sabar dan penuh percaya kepadamu saja. Ampunkan segala pelanggaran kami Tuhan, salah dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah namamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakukan iman percaya kita sebagaimana seluruh orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sampailah kita kepada persembahan ucapan syukur kita. Persembahan ucapan syukur ini akan kita laksanakan nantinya dalam format yang akan diberikan dalam WA group kita akan isikan. Tuhan terus bekerja untuk kebaikan seluruh ciptaannya, memanggil dan menyediakan pekerjaan bagi manusia sebagai saluran berkat Tuhan. Karena itu, marilah kita mengucap syukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Firman Tuhan yang mendasari kita memberikan persembahan ucapan syukur kita dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudari, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada saat kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426.
dan syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberikan anugerah dan penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa yang sungguh baik, kami berdoa dalam doa syafaat dan doa persembahan kami ini, di mana Tuhan tetap memberkati kami dari pekerjaan kami, dari apa yang menjadi usaha kami. Tuhan, jadikan ini semua menjadi saluran berkat bagi kami. Oleh karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberkati kami, membimbing kami untuk melaksanakan pekerjaan kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, situasi yang kami rasakan pada saat ini, Tuhan tetap pakaikan pemerintah kami untuk melakukan sesuatu Tuhan yang mampu memulihkan keadaan bangsa dan negara kami ini. Dengan bertambahnya hari, dari informasi yang kami dapatkan, maka bertambah pula saudara-saudara kami yang terdampak, yang terkena COVID-19 ini. Untuk itu Tuhan juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua untuk tetap mematuhi petunjuk ataupun protokol kesehatan soal berhidup sehat, menjaga kebersihan dan kesehatan kami. Untuk itu Tuhan, tetap Tuhan yang berkarya melalui bangsa dan negara kami, Tuhan, pemerintah kami, dan khusus juga saudara-saudara kami yang pada saat ini juga berjuang dari segi medis untuk melayani, mengobati saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 ini. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk tetap melayani, sehingga saudara-saudari kami yang pada saat ini terbaring oleh karena virus corona ini, Tuhan mampu Tuhan sembuhkan dari segi pelayanan yang saudara-saudara kami ini lakukan, dari obat yang mereka konsumsi, peristirahatan mereka. Dari sini Tuhan menjadi saluran berkat kesehatan, kesembuhan yang akan mereka terima. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, jemaat GBKP, secara khusus GBKP Rubun Semarang ini. Tuhan tetap berikan kesehatan, kemampuan, keluarga jemaat Tuhan ini tetap Tuhan berkati dari pekerjaan usaha mereka, anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berkati dan penuh sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, setiap kegiatan kerja Tuhan GBKP Rumun Semarang yang dilaksanakan secara virtual, Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keikutsertaan dari jemaat Tuhan, rasa rindu kami Tuhan untuk bersekutu bersama, mungkin dengan sistem ataupun teknik yang berbeda, yang jikalau sebelum ada pandemi kami laksanakan bersama-sama di gereja ini, dan pada saat situasi pandemik ini kami laksanakan secara virtual. Bapa yang di surga, kami juga Tuhan bermohon setiap kegiatan gereja Tuhan tetap Tuhan hadir dalam diri kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami mampu memberikan kesaksian kami, berbagi bersama, merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kegiatan gereja kami. Bapa yang di surga, kegiatan kategorial Moria, Mamre, Perpuluhan Jabu-Jabu, bahkan sampai ke kebaktian minggu ini juga Tuhan menjadi kebutuhan kami untuk menyembah Engkau. Bapa yang di surga, kami juga berdoa dari persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Tuhan, kami mengimani bahwa ini menjadi berkat yang datang daripada Tuhan. Kami juga telah mengumpulkan dengan ketulusan hati kami untuk Tuhan pakaikan gereja Tuhan, mengelola persembahan ini yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Terima kasih Bapa yang di surga, berkati kami jemaat Tuhan yang berulang tahun untuk 1 minggu ke depan, baik ulang tahun pribadi, walau begitu juga Tuhan dengan ulang tahun pernikahan.
Bapa yang di surga, berkati keluarga jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun, keluarga-keluarga Tuhan yang memiliki rencana untuk kedepannya Tuhan. Tuhan berkati perencanaan ini sehingga rencana yang indah yang Tuhan persiapkan, yang dirasakan, yang diterima oleh anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang di surga, ampunkan segala pelanggaran kami, salah dosa kami. Di dalam nama Yesus ini doa, persembahan dan syafaat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membacakan tekad kita secara bergantian. Mari kita membacakannya sesuai dengan bacaan kita masing-masing. Ingatlah bahwa kamu diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat atas apa yang kamu kerjakan. Ya Tuhan, aku berjanji menyerahkan diriku menjadi berkat atas apa yang kukerjakan. Tuhan menciptakan manusia untuk mengusahai dan memelihara ciptaannya. Ya Tuhan, aku berjanji menyerahkan diriku untuk menjadi berkat bagi semua ciptaan-Mu. Aku akan mengisi hari-hari yang Engkau berikan padaku dengan baik, agar dunia ini melihat pekerjaan-Mu melalui pekerjaanku. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita memuji Tuhan bernyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Agar iman tetap kuat
sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergi dan bekerjalah dengan baik, sebab Allah bekerja di dalam kamu, sehingga kamu dimampukan menjalankan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang telah memanggil kamu ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Sekalian, bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur, terpujilah nama Tuhan. Ibadah Minggu Etika Kerja pada hari ini telah berjalan dengan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang telah mengikuti kebaktian Minggu melalui channel ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.